guys, welcome back to my channel di Rere Westi. Nah, aku kemarin udah ngebahas cerita tentang Santet Janur Ireng, yaitu sebuah cerita dari trilogi cerita santet yang sangat seru, cerita horor yang sangat keren abis. Nah, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita Janur Ireng ke cerita Ranjat Kembang, yang mana ini merupakan bagian terakhir dari trilogi Santet Bunga Wijaya Kusuma. Ya, yang pertamanya itu ada Sewu Dino, yang kedua itu Janur Ireng, dan ini yang terakhir Ranjat Kembang. Aku berucapan terima kasih banyak sama teman-teman yang udah setia nungguin video aku. Dan buat teman-teman yang baru join gabung atau baru ngeliat video aku, dan kalau kalian suka dengan cerita yang udah aku bawakan, kalian boleh klik tombol subscribe yang ada di bawah itu. Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Mohon bantu supportnya ya teman-teman. Oke, gak usah banyak cerita lagi, aku akan langsung lanjut ke cerita Ranjat Kembang. Ranjat Kembang, story 1. Kembang Wijaya Kusuma. Kemana tadi Nondela lempar bolanya? Tanya seorang wanita yang mengenakan pakaian serba putih. Ia tengah berlutut sembari tangannya gesit mengacak-acak rumput di halaman rumah yang berlumpur. Nang kono, Bi, sahut Della sembari menahan tawa. Ia menunjuk sudut halaman yang cukup jauh dengan rumput-rumput basah. Wanita itu masih mencari-cari, sementara Della kecil mulai berjalan mundur. Ia memasukkan bola berwarna kecoklatan yang sedari tadi ia sembunyikan di balik badannya, lalu melangkah menjauh meninggalkan pengasuhnya seorang diri. Della berbohong. Sembari berlari kecil di lorong panjang kediaman milik keluarga Atmojo yang begitu megah dan besar, Della melihat para abdi keluarga Atmojo berlalu lalang, sibuk menata serta mengurus setiap pekerjaan. Para abdi Atmojo yang melihat Della berlari memperingatkan gadis kecil itu dengan suara lembut. Non, hati-hati, nanti jatuh. Della kecil tak mendengarkan. Ia masih berlari menapaki anak tangga di ruang utama sebelum berlari menuju ke suatu kamar yang Della biasa menghabiskan waktu setelah bosan bermain dengan pengasuhnya. Namun, hari itu Della merasakan sesuatu yang aneh saat dirinya mendekat ke tempat itu. Tempat ibunya yang sedang berada saat ini. Entah kenapa, di lorong rumah yang dipenuhi oleh lukisan dan patung tembikar tua, Della merasakan suhu dingin yang tak biasa, diikuti oleh aroma wewangian yang tak pernah ia cium sebelumnya. Della merasa gelisah. Jantungnya berdebar tak karuan. Namun ia tetap berjalan, perlahan-lahan menapaki selangkah demi selangkah lantai kayu yang diselimuti oleh karpet berwarna merah tua. "Buh!" teriak Della khawatir. Tetapi tak ada jawaban yang Della dapatkan. Tempat ini serasa sunyi, seakan tak ada lagi manusia yang ada di sini, kecuali ia seorang diri. Hanya suara langkah kaki Della yang terdengar menggema di sepanjang lorong tembok kayu. Lalu, di ujung lorong, tepat di samping lukisan Kaulo Sudro, koleksi milik ibu Della, ia melihat pintu kamar terbuka. Della mempercepat langkah. Ia merasakan firasat buruk. Della berlari sebelum berhenti tepat di muka pintu. Di kursi rias tempat biasa ibunya duduk, Della termenung diam, mematung, terjebak dalam lamunan saat memandang sesuatu yang membuatnya tak dapat bergerak. Di sana Della melihat ibu. Wanita yang melahirkan dirinya sedang menatap ke arah cermin dengan rambut hitam panjang tergerai.
Ibu mengenakan setelan kebaya putih dengan motif bunga kesukaannya. Jari berwarna kecoklatan menutupi bagian kakinya yang jenjang. Ibu terlihat cantik pagi ini. Sorot matanya kemudian bergulir ke tempat Della, sedang berdiri lewat pantulan cermin. Mereka terdiam sejenak, saling mencoba mengenali situasi ini. Canggung sekali. Bibir wanita itu tersungging melihat putri kecilnya. Lalu, suara tembakan keras terdengar. Dar! Della berdiri diam. Telinganya mendadak tuli. Ia tak bisa mendengar suara apapun, kecuali dengungan yang merasuk ke dalam dirinya. Nging! Della mematung dalam diam, terjebak dalam situasi yang sama sekali tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tak lama, tempat itu sudah dipenuhi oleh abdi-abdi yang berdatangan. Wajah mereka tampak terkejut melihat apa yang ada di dalam kamar. Teriakan, rasa ngeri diikuti oleh perasaan tidak percaya tergambar jelas di garis wajah mereka. Della masih berdiri di muka pintu. Ia memandang kosong ke tempat ibunya sedang terkapar dengan kondisi yang mengenaskan. Dari kepalanya mengalir darah berwarna merah kehitaman, membasahi karpet beludru di bawah meja rias. Di tangannya tergenggam sebuah revolver. Pengasuh Della yang baru saja tiba tak bisa berkata apa-apa. Sorot matanya tampak bingung, tak percaya dengan pemandangan yang ia saksikan di hadapannya. Tangannya membungkam mulut dengan ekspresi terguncang hebat sebelum akhirnya ia sadar bahwa dirinya harus segera membawa Della pergi. Ia peluk Della, lalu menggendong gadis kecil itu dan membawanya lari sejauh mungkin. Della yang sedari tadi hanya bisa diam saja, mematung memandang lorong yang panjang dari punggung pengasuhnya. Jauh di dalam kepalanya, detail adegan bagaimana ibunya menembakkan revolver 90 tepat di mulut masih tergambar dengan begitu jelas. Sesaat sebelum pengasuhnya membawa Della dengan mobil hitam yang sudah terparkir di halaman rumah, ia sempat melihat neneknya yang sedang berdiri memandang sayu ke arah matanya. Mbah Karsa Atmojo menunduk seakan-akan sudah tahu apa yang sedang terjadi. Della terperanjat terbangun dari tidurnya. Ia masih tak bisa melupakan mimpi di masa lalu yang seperti kembali mengejar-ngejar. Semua detail rasanya masih tergoda sempurna jauh di dalam kepalanya. Wajah terakhir saat melihat ibunya tak akan bisa ia lupakan. Bahkan, detail bagaimana pelor panas menembus tulang kepalanya, ia tak akan bisa melupakan semuanya. Tiba-tiba dari belakang, terdengar suara pintu kamarnya diketuk. Tok, tok, tok. Della menoleh sebelum melangkah turun. Ia membuka pintu. Di sana ia melihat seseorang sedang berdiri. Seseorang yang ia kenal. Sugeng dalu, Non, katanya dengan sorot mata yang tegas. Mbah Tamin, batin Della. Ia menatap aneh lelaki tua itu, salah satu dari banyak orang kepercayaan neneknya. Untuk apa jenengan datang ke sini, Mbah? Mbah Tamin tersenyum. Ia lalu berjalan masuk melewati sisi tubuh Della yang masih termangu dalam diam. Ia berjalan menyusuri lantai, masuk semakin dalam, sementara Della masih memandang lelaki tua itu, tanpa bisa melakukan apa-apa. Tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Della, lelaki itu memandang satu persatu bagian kamar Della, sebelum berjalan mendekati sebuah figura foto yang tergantung di atas meja belajar. Kowe sik simpen iki to? Lelaki tua itu bertanya. Ia sentuh figura foto tersebut dengan kedua tangannya, memandang lekat-lekat gambar Della kecil yang sedang duduk di antara kedua orang tuanya. Aku seh iling,
Ya pembiyen wong tuamu. Mergo aku ya dadi penasehate. Dela tak menggubris kata-kata Mbah Tamin. Apa sing nimpa wong tuamu? Duduk salahmu, Non. Rungokno aku. Iki amarga wong liya sing nyimpen dendam karo keluargamu. Mbah, kata Dela. Apa tujuan jenengan temriki? Untuk sejenak, Dela bisa melihat bibir lelaki tua itu tersenyum, mengisyaratkan sesuatu yang membuat Dela semakin curiga. Mbahmu, Karsa Atmojo, menyuruhku datang ke sini untuk mengantar dirimu ke suatu tempat. Karsa Atmojo mengutus Mbah Tamin datang ke sini. Untuk apa? Apa sing dikepinginok eyang kalih kula? Mbah Tamin meletakkan kembali figura foto. Ia menatap Dela sejenak sebelum mulai berjalan mendekati Dela Atmojo yang masih memandang tajam ke arah dirinya. Wis cedek, Non. Mbah Karsa, saiki sekarat. Sementara regut nyawa bakal teko. Mbah Tamin melangkah pergi, meninggalkan Dela yang masih berdiam diri, memikirkan semua ini. Beberapa detik kemudian, Dela berlari mengejar Mbah Tamin. Meski sudah tak berusia muda lagi, cara Mbah Tamin menjejakkan kaki di atas tanah tak kalah dari seseorang pemuda berusia 20 tahunan. Ia masih terlihat segar bugar meski tubuhnya kurus dengan postur sedikit bungkuk. Menelusuri jalanan di gedung lama, tepat di belakang kediaman Atmojo. Salah satu gedung terlarang yang tak boleh didatangi oleh siapapun, tak terkecuali untuk seorang Dela Atmojo sekalipun. Untuk apa kita kesini, Mbah? Tanya Dela dari belakang. Bukankah Eyang melarang keras saya ke tempat ini? Mata Mbah Tamin menyapu jalanan yang gelap gulita. Anehnya, ia bisa menemukan jalan di antara semak belukar. Dela hanya bisa memandang tempat itu, begitu asing, layaknya tempat kosong yang sudah tak lama berpenghuni. Tak pernah diurus sama sekali. Rimbunan rumput liar juga nyaris memenuhi jalan. Namun, Mbah Tamin dengan mata tuanya selalu bisa menemukan sekat tipis di antara pohon-pohon tinggi. Membimbing Dela mendekati salah satu bangunan yang dibuat dari kayu-kayu jati tua. Membentuk paviliun dengan atap berbentuk lancip. Pilulang, kata Mbah Tamin sembari memandang kosong tempat itu. Bangunan iku jenenge Pilulang. Umure luwih tuwek ketimbang simbah iki, Non. Dela menatap sorot mata Mbah Tamin. Kilatan matanya tampak terkagum-kagum memandang bangunan yang ada di hadapannya, yang berpagarkan besi berwarna hitam berkarat. Mbah Tamin meraih sebuah kunci dari kantung celananya, kemudian membuka gembok tua tersebut. Melepas rantai sebelum mendorong pagar dengan satu tangannya. Ia berjalan di atas tanah berlumpur, menjajaki anak tangga paviliun Pilulang, kemudian mendorong sebuah pintu tua dengan ukiran ornamen Jawa kuno. Dela berjalan tepat di belakangnya, mengikuti Mbah Tamin dengan rasa penasaran. Ia masih belum mengerti, dulu Mbah Karsa selalu marah, bahkan tak segan-segan akan menghukum Dela Atmojo bila berani-beraninya mendekati bangunan tua ini. Lalu, kenapa sekarang dia justru mengutus Mbah Tamin mengantarkannya ke tempat ini? Apa yang direncanakan oleh Eyang? Lalu, benarkah Eyang Karsa dalam kondisi kritis seperti apa yang Mbah Tamin katakan? Ataukah itu hanya tipu daya Mbah Tamin untuk sesuatu yang hanya ia dan Eyang ketahui? Tapi, apa gunanya Mbah Tamin melakukan semua itu? Meski Delata menyukai Mbah Tamin sejak dulu, tetapi Mbah Tamin memiliki andil besar menyelamatkan dirinya dari cengkraman santet yang pernah mendekam di dalam tubuhnya. Bagaimanapun juga,
Lelaki tua ini tak mungkin mengkhianati neneknya. Ia sudah lama ikut keluarga Atmojo. Bahkan, jauh sebelum dirinya lahir, ia seperti bagian dari keluarga Atmojo. Mereka berjalan menuju ke lorong pavilion yang lebih gelap. Tak banyak yang bisa dilihat, kecuali ruang-ruang kosong dengan ornamen tua yang diukir di dinding-dinding kayu jati. Aroma apek dari debu tercium sesekali saat langkah kaki Della berjalan semakin masuk ke dalam pilulem. Tak ada benda berharga apapun yang bisa diambil di sini. Lantas, kenapa Mbah Karsa begitu menjaga tempat ini, seakan-akan ia menyimpan sesuatu yang paling berharga di dalam hidupnya? Della masih tak habis pikir dengan hal itu. Di antara sekat lorong gelap tersebut, tiba-tiba Della mencium aroma wewangian bunga yang tak pernah ia ketahui sebelumnya. Wanginya begitu menusuk hidung, tetapi tak membuat Della terusik sedikit pun. Sebaliknya, Della justru menyukai wewangian ini. Seakan-akan membuat batinnya meronta-ronta, ingin tahu dari manakah asal sumber dari aroma wewangian ini. Bunga macam apa yang bisa memberikannya ketenangan seperti ini? Non, ojo kebujuk ambek wangi iki. Della terdiam sejenak, memandang Mbah Tamin. Apa maksud jenengan, Mbah? Mbah Tamin berhenti sebentar. Ia berbalik memandang wajah Della dengan sorot mata yang aneh. Apa sing wangi lan apik ning dunya? Gurung tentu apik gawe menungso. Della masih belum mengerti maksud ucapan Mbah Tamin. Lelaki tua itu mendekati dirinya, kemudian dengan satu gerakan, tangan kirinya membasuh wajah Della. Mengusapnya dengan telapak tangan, Della merasakan sesuatu terjadi kepada dirinya. Aroma wangi yang ia cium dari tadi, tiba-tiba berubah menjadi satu aroma yang begitu busuk, sampai membuat Della Atmojo merasa mual dan memuntahkan isi perutnya. Mbah Tamin mengusap kembali wajah Della untuk mengembalikan indera penciumannya, membuat aroma wangi itu kembali lagi. Ojo sampai awakmu kebujuk ambek dunya iki maneh, Non. Iling-ilingan iki. Mereka kembali berjalan di ujung lorong di depan sebuah pintu kayu. Mbah Tamin berdiri memandang Della. Mbah, me iso ngeterke sampe nang kene. Mari ngono Non, Della dhewe sing kudu maju. Della termangu. Ia bingung apa maksudnya. Mbah, ia ingin menolak gagasan ini, tetapi Mbah Tamin seperti tahu apa yang akan dikatakan oleh Della. Ia mendekati gadis itu, menatapnya dengan sorot mata yang tajam. Non, gak ono waktu maneh. Non Della kudu siap nerimo kuwasa Trahangkara. Trasing jaga sedoso padur. Nek Non Della gak jupuk kuwasa iki, Atmojo bakal sirna saabdi-abdine. Babat alus getih utah nang kaulo padur. Apa maksudmu, Mbah? Tanya Della dengan wajah keras. Ia tak pernah merasa begitu murka. Seakan apa yang baru saja dikatakan oleh Mbah Tamin telah menarik sesuatu yang hidup di dalam dirinya. Suara pintu terbuka mengalihkan pandangan Della. Mbah Tamin menyerahkan Petromax yang ada di tangannya kepada Della sembari berujar, Mbah Karsa akan mengatakan semuanya kepada kamu. Della masih tidak mengerti. Ia sama sekali tidak tahu alasan sebenarnya berada di sini. Kenapa dengan dirinya? Siapa Trahangkara? Semua pertanyaan-pertanyaan itu mengendap di dalam kepalanya. Namun, Della tak punya pilihan. Dengan Petromax yang ada di tangannya, ia harus mencari jawaban. Della mulai menelusuri tempat ini dan menemukan sebuah ruang kosong yang lebih besar dibandingkan ruang sebelumnya. Dari belakang, terdengar gema suara pintu ditutup dengan keras.
Della sejenak terdiam dalam keheningan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Tempat ini seperti sedang menggoda dirinya. Ketakutan perlahan-lahan menyeruak naik, terutama saat dirinya tahu tak ada lagi Mbah Tamin di sampingnya. Di depan sana, apakah benar Eyang Karsa sedang menunggu dirinya? Della mulai berjalan perlahan-lahan menyusuri lantai kayu, mengikuti insting yang membuat dirinya terdesak sampai sejauh ini. Sementara aroma wewangian itu semakin kuat tercium. Setiap jengkal yang Della tempuh membawa dirinya semakin dekat ke sumber aroma ini. Tiba-tiba, dari sisi gelap yang tak terjangkau oleh cahaya api Petromax, hawa dingin merembus. Della mulai merasa suhu tubuhnya menggigil. Matanya menyapu pandangan di sekitar. Ia merasa dirinya sedang diawasi oleh sosok-sosok yang sedang bersembunyi di dalam kegelapan. Sosok itu sedang meringis memperhatikannya, menyeringai dari balik bayang-bayang gelap. Della sejenak termangu, mencoba memberanikan diri memeriksa apa yang ada di sekitarnya dengan lampu Petromax. Tetapi, seperti yang dirinya duga sebelumnya, sosok itu tiba-tiba lenyap, menghilang begitu saja. Suara erangan diikuti suara ketawa cekikikan terdengar jelas di telinganya. Della mencoba menekan rasa takutnya, tak memodulikan apapun yang berada di sisi jauh ruangan. Sampai akhirnya, Della sampai di ujung ruangan. Ia melihat sebuah lubang dengan anak tangga. Apakah dirinya harus melangkah turun untuk melanjutkan pencarian ini? Della mulai ragu apakah harus melakukan semua ini. Di mana sebenarnya Eyang Karsatmojo berada? Della tak punya pilihan lain, ia harus melangkah turun menapaki satu persatu anak tangga di bawah tanah sebelum dirinya berdiri di sebuah selasar. Di tempat yang asing itu, Della mendengar gemercik dari suara air mancur. Della berbalik, melihat ke sana kemari, mencari dari mana sumber suara itu berasal. Matanya terbelalak ketika melihat genangan air di dalam sebuah kolam yang cukup besar. Ia tak pernah tahu bila di dalam kediaman milik Atmojo terdapat sebuah kolam bawah tanah. Della mulai berjalan mendekat menuju kolam yang terlihat seperti mata air alami. Sebelum Della dibuat terkesiap melihat seseorang yang sedang duduk di tepian kolam. Sosok itu menutupi sekujur tubuhnya dengan seperca kain berwarna putih. Rambutnya disanggul dengan posisi membelakangi. Della memandang sosok yang terasa familiar tersebut. Eyang Karsatmojo. Mbah, kata Della sembari menghampiri sosok itu. Tanpa sadar, jarak di antaranya mereka kini hanya terpaut beberapa langkah. Namun, sosok yang terlihat seperti Mbah Karsa itu tak bergeming di tempatnya yang sedang duduk. Ia tak merespon sedikit pun panggilan Della. Ada apa, Mbah Karsa? Mbah, panggil Della kembali. Kali ini, wanita itu akhirnya bergerak. Satu tangannya menyentuh tusuk konde yang menancap di rambutnya yang berwarna putih kehitaman. Ia menarik tusuk konde, kemudian menjatuhkan benda tersebut, hingga terdengar suara berdenting di atas lantai batu. Rambut Mbah Karsa terurai panjang. Kain putih yang selama ini menutupi tubuhnya ia buka sampai menampakkan lekuk tubuh Mbah Karsatmojo. Ia berdiri dari tempat duduk sebelum menceburkan diri ke dalam kolam. Ia membiarkan genangan air yang tenang menelan dirinya hidup-hidup. Ia hanyut sebelum perlahan sosoknya menghilang, tenggelam di telan riak air yang berwarna jernih. Della yang melihat itu lantas terkesiap sebelum berlari sampai di tepian kolam. Eyang! Eyang! Teriaknya dengan sorot wajah panik. Namun,
Sosok Mbah Karsa seakan-akan lenyap di dalam genangan air yang tenang. Della menatap ke sana kemari, mencoba mencari sesuatu yang mungkin bisa ia gunakan untuk menyelamatkan Mbah Karsa Atmojo. Kemudian ia terbelalak, menyadari di belakang batas kolam air terdapat sepasang patung Minak Jinggo yang memancarkan air dari dalam mulutnya. Tak hanya itu, terdapat sekat tembok batu bata berwarna hitam muram yang ditumbuhi oleh sulur dari rajat kembang Wijaya Kusuma. Bunga itu hidup dan tumbuh dengan menyebarkan sulur-sulur ke segala posisi. Tanaman misterius itu menempel di antara celah tembok dengan dedaunan berwarna hijau gelap, menyebar ke berbagai arah. Beberapa sulur liarnya menggantung tepat di atas tepian kolam. Kembang-kembang Wijaya Kusuma itu tampak sedang bermekaran dengan kelopak berwarna putih, menunjukkan pemandangan yang menakjubkan, sekaligus menyimpan tanya. Della tak pernah melihat bunga ini mekar serta memancarkan aroma yang begitu wangi. Sekarang, Della tahu dari mana sumber wewangian yang sedari tadi ia cium. Wangi itu berasal dari bunga Wijaya Kusuma ini. Di sela-sela kekaguman Della terhadap bunga Wijaya Kusuma yang tumbuh jauh di bawah tanah, tiba-tiba ia teringat kembali dengan Mbah Karsa Atmojo yang menenggelamkan diri ke dalam kolam. Della bersiap untuk ikut menceburkan diri. Namun, tiba-tiba dari jauh, Della melihat sebuah riak air muncul diikuti gelembung yang perlahan-lahan keluar. Di sana, kepala Mbah Karsa Atmojo mulai muncul ke permukaan. Sosoknya menatap lurus ke tempat Della sedang duduk. Mereka saling menatap dalam diam. Tak beberapa lama, wanita itu berjalan mendekat. Langkahnya begitu pelan, seakan-akan sedang menikmati akhir dari seseorang yang selama ini begitu dia sayangi. "Nduk," kata Mbah Karsa. Suaranya begitu dingin. "Kamu tahu, simbah iku ngono sayang sekali sama kamu." Della tak mengerti apa maksud perkataan Mbah Karsa. Belum pernah dirinya melihat Mbah Karsa bicara selembut ini kepada dirinya. Membuat Della merasa janggal. Selama ini, Della hanya mengenal Mbah Karsa sebagai wanita tua yang keras kepala, tegas, dan tak pernah menunjukkan kelemahannya kepada siapapun, bahkan saat kematian ayahnya, Aryo Atmojo. Hanya Mbah Karsa seorang diri yang berdiri memandang nisan tanpa meneteskan air mata. Ia begitu kuat menerima segala cobaan yang menimpa keluarganya. Namun, kali ini, untuk pertama kalinya, Della bisa merasakan sesuatu yang lain dari seorang Eyang Karsa Atmojo. Sisi lain yang tak pernah ia duga sebelumnya. Ternyata, selama ini Mbah Karsa menutupi dirinya, bersembunyi di balik raga yang tangguh, karena Mbah Karsa yang sebenarnya begitu rapuh, begitu lemah. Bahkan, saat ini Della bisa merasakan kesepian yang selama ini menyelimuti hidupnya, tertumpah ruah di hadapannya. Mbah Karsa menatap Della dengan sorot mata yang sayu. Satu tangannya membelai pelembut di pipi Della, sembari mulai menunjukkan segala kelemahannya di hadapan cucu satu-satunya yang paling ia sayangi. Mbah Karsa menarik tubuh Della, menenggelamkan gadis itu ke dalam pusaran riak air kolam. "Eyang! Eyang!" Kedua tangan Mbah Karsa menahan tubuh Della yang meronta-ronta meminta Mbah Karsa melepaskannya. Tetapi Mbah Karsa tak bergeming. Di dalam dasar kolam, Della tercekat. Air yang semula jernih berubah menjadi keruh, diikuti warna merah darah. Tak lama, Della tersentak melihat sosok bayangan Mbah Karsa dari dasar kolam. Ia menatap dirinya dengan sorot mata yang dingin. Della masih mencoba melawan, meski usahanya sia-sia. Karena saat kejadian itu terjadi, Mbah Karsa seperti mendapatkan kekuatan yang membuat Della tak bisa berbuat apa-apa. Cengkraman tangan beliau begitu kuat.
Perlahan-lahan, siluet lain dari bayangan hitam itu tiba-tiba muncul di belakang tubuh ringkih Mbah Karsa. Sosok besar berwarna hitam dengan siluet mata berwarna merah delima, dengan tanduk yang besar. Ia berdiri tepat di belakang Mbah Karsa. Di sampingnya, seorang wanita berambut panjang dengan tangan kurus kering juga melihat Della dengan seringai di wajahnya. Sosok itu. Batin Della Atmojo saat melihatnya. Ia yakin pernah bertemu dengan sosok itu sebelumnya. Della mencoba mengorek-ngorek ingatan di dalam kepalanya sebelum ia sadar. Bukankah sosok itu adalah sosok berwujud wanita yang menertawakan dirinya dari balik bayangan saat Della terjebak di dalam gubuk tak bertuan. Sosok yang membuat Della merasakan gejolak rasa sakit yang begitu menyiksa. Setiap detik terasa bagai berada seperti di neraka. Sosok itu. Bagaimana sosok itu bisa berada di sini? Apa hubungannya dengan Eyang Karsa Atmojo? Perlahan-lahan tapi pasti, tubuh Della mulai merasakan kelitihan yang tak bisa ia hindari lagi. Kabut hitam mulai menyelimuti pandangan mata Della. Ia masih tak mengerti untuk apa Mbah Karsa Atmojo melakukan hal ini kepada dirinya. Semua perlahan-lahan mulai menghitam. Della tenggelam jauh ke dasar kolam tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya.